اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Malam ini kita melanjutkan hadis yang ke-19, Al-hadisu at-tasi'u asyara, hadis ke-19 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Al-hadisu at-tasi'u asyara, hadis ke-19, an Abil Abbasi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan juga Abbas. Beliau berkata,
kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika aku ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibonceng Nabi di kendaraan, di atas hewan tunggangannya Abdullah bin Abbas, di belakangnya Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya gulam, wahai anak kecil." Ini waktu itu Abdullah bin Abbas ini masih kecil, ya, masih kecil, maka dipanggil gulam, panggilan untuk anak kecil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inni u'allimuka kalimatin." Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata atau beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, apabila seluruh umat law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in, mereka semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, maka mereka tidak bisa melakukannya, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali apabila memang perkara tersebut telah ditetapkan untukmu. Wa in ijtama'u, apabila mereka semua berkumpul, seluruh kaum berkumpul, manusianya, ya, jinnya berkumpul, ala ayyadurruka bi syai'in, untuk memberikan mudarat kepadamu, untuk mencelakai dirimu, ya, untuk mencelakai dirimu, lam yadurruka, maka mereka tidak bisa melakukannya, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan mengenai dirimu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan goresan tinta telah kering. Ya, rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, pena telah kering, lembaran telah ditutup. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan hadisun sahihun, hadis ini sahih. Dalam riwayat yang lain, ada riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau yang ini tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW menyebutkan, ihfadillaha tajiduhu amamaka. Kalimatnya beda, perhatikan. Kalau yang tadi, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Dalam hadis yang lain, kalau yang di Arba'in Nawawi, yang di mana di bukunya, yang di situ tulisnya apa? Ihfadillaha tajiduhu tujahaka, amamaka, ya. Amamaka.
ihfadillah tajiduhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddati. Kenali Allah ketika engkau dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, niscaya Allah akan mengenali dirimu dalam keadaan sulit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah apa yang tidak ditetapkan untuk mengenai dirimu, maka tidak mungkin akan engkau jumpai. Ya. Jadi kalau sudah ditetapkan kita nggak dapat, ya nggak mungkin dapat. Ya. Mau itu manfaat atau bahaya, kalau Allah tidak menetapkan di dalam catatan takdir kita tidak mendapatkan menjumpai perkara tersebut, maka tidak akan kita jumpai, walaupun manusia semuanya berkumpul untuk memberikannya atau untuk menolaknya. Ya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kalau sudah Allah tetapkan untuk dirimu, ini Bayu nanti tanggal sekian, hari ini ya, bulan sekian, jam sekian, nanti dia misalnya makan nasi goreng misalnya, maka tidak mungkin akan bisa menghindar kalau memang Allah sudah menetapkan. Ya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kalau sudah Allah tetapkan, tidak mungkin akan bisa dihindari. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasannya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Artinya sabar ketika mendapatkan sesuatu, sabar dulu, maka kemudian pertolongan akan datang. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan jalan keluar itu, kemudahan jalan keluar ya, solusi itu dijumpai bersamaan dengan permasalahan, ya. Wa anna ma'al usri yusra. Dan kemudahan itu akan dijumpai bersama dengan kesulitan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, "Hadza haditsun 'azimun jiddan min wasayil Mustafa alaihi salatu wassalam." Hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat mulia. Ya. Hadis yang sangat-sangat mulia di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khassa biha ibna ammihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan untuk anak pamannya. Anak paman, keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keponakan, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sepupu tapi usianya jauh. Ya. Selisihnya ya sekian puluh tahun, karena Nabi diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Ya, ketika itu si Abdullah bin Abbas masih kecil. Wa hadhihi al-wasiyah jama'at khairai ad-dunya wal akhirah. Dan di dalam wasiat yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, di dalam untayan-untayan kalimatnya, tercakup di sana kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, mencakup dua-duanya. Orang hidup itu yang dicarikan, ada orang yang fokus cari kebaikan dunia, ada orang yang fokus cari kebaikan akhirat, ada yang dua-duanya mau kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, di dalam hadis ini tercakup semuanya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Maka kalau kita mau mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, sebagaimana apa yang sering kita baca di dalam doa kita, yang dikenal dengan doa apa? Doa apa? Doa sapu jagat. Ya. Kenapa kok disebut sapu jagat?
Itu istilah doa itu ada, doa sapu jagat itu cuma ada di Indonesia itu. Di Arab orang nggak kenal doa sapu jagat. Ya. Kenapa disebut dengan doa sapu jagat? Karena jagat raya ini disapu semua, pengen diambil semua kebaikan. Apa isinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia dia minta, kebaikan akhirat dia minta. Kemudian wa qina adzabannar, dibebaskan, dijauhkan dari neraka. Kebaikan semua dia inginkan. Makanya disapu jagatnya. Nah, bagaimana sarananya untuk mendapatkan kebaikan dunia, akhirat dan terbebas dari neraka? Perhatikan untayan-untayan wasiat yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Hadis ke-19 dalam urutan hadis Arba'in Nawawi. Siapa yang meriwayatkan tadi, Sandu? Hadis ini riwayatnya siapa tadi yang meriwayatkan? Hah? Siapa? Abdullah bin Abbas, ya. Sahabat Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang mulia, ya. Sahabat Abdullah bin Abbas ini selisih umurnya sama Nabi SAW. Siapa yang tahu? 50 tahun. Ini anak pamannya, sepupunya Nabi SAW. Tapi selisih umurnya 50 tahun. Ya, karena Abdullah bin Abbas ini lahir pada tahun ke-10 setelah kenabian. Ya, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi lahirnya 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Ya. Sementara Nabi di Mekah berapa tahun? Dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ya, dakwah di Mekah 13 tahun. Berarti diangkat jadi Nabi 40. Berarti selisihnya 50 tahun dengan Nabi SAW. Sahabat yang masih kecil, namun dia termasuk dari ulamanya sahabat ketika sudah beranjak dewasa. Nabi SAW berwasiat kepadanya dengan memanggil. Pertama dipanggil, ya gulam, wahai anak kecil, ya, dipanggil dengan panggilan kasih sayang dari seorang pengajar, dari seorang yang lebih tua, dari seorang ayah, ya. Jadi dipanggil dengan panggilan gulam, ya, panggilan kesayangan. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kata, beberapa kalimat, ya. Nabi tidak katakan inni amuruka bikada wa kada. Nabi tidak katakan saya akan memerintahkan kepadamu untuk berbuat begini atau begitu, ya, untuk meninggalkan ini atau itu. Tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan inni u'allimuka, aku akan mengajarimu, ya, dengan sebuah kalimat, ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di sana kalimatin. Kalimatin di sini jangan dipahami dengan ilmu nahwu, ya. Kata kalimatin itu jamak dari kalimatun. Kalimat panjang mimnya, ya. Terus belakangnya taknis, ya. Al kalimatu itu jamak dari kalimatun. Kalau kalimatun semuanya pendek, akhirnya tak marbutoh, ya.
Jadi al-kalimat itu jamak dari kalimah. Wal maqsudu biha huna al-jumalu. Yang dimaksud adalah jumlah. Apa jumlah? Jumal itu jamak dari jumlatun. Ya. Ini namanya jamak apa sih? Tadi jamak apa namanya? Jamak taksir, ya. Jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, ya. Li'annal kalimah fil kitabi was sunnah ghairal kalimati 'indan nuhati. Nah, perhatikan. Kenapa kok beda kalimat, ya? Maksudnya jumlah. Kan kalau kita artikan nih, jumlah, arti bahasa Indonesianya apa? Kalimat, ya. Jumlah, jumlatun, arti bahasa Indonesianya apa terjemahnya? Kalimat. Terus kalau kalimatun, terjemah bahasa Indonesianya apa? Kata, ya. Nah, harusnya kalau di ilmu nahwu, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kata, ya kan, artinya kalau di ilmu nahwu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalimat ini jumlah, ya. Pusing-pusing. Kenapa? Karena jumlah atau karena kalimat, ya, al-kalimatu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu berbeda maknanya dengan al-kalimatu yang disebutkan dalam kitab-kitab nahwu. Itu masalahnya, ya. Jadi kalau kalimatun dalam ilmu nahwu itu cuma satu kata, ya kan? Cuma satu kata. Tapi kalau dia beberapa kata namanya jumlah. Kalau beberapa kata terus dia memiliki arti yang sempurna namanya jumlah mufidah, ya kan? Nah, ini dalam Al-Quran dan hadis, kalimatun atau al-kalimatu yang dimaksud adalah jumlah mufidah, ya. Itu di dalam Al-Quran dan hadis, berbeda dengan yang ada di dalam ilmu nahwu. Loh, kok bisa? Karena Allah yang sebutkan, ya. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun tentang harapan atau rintihan orang-orang yang sudah terlanjur mati masuk kubur, kemudian dia minta untuk dikembalikan ke dunia, ya. Ketika dia sudah mati, ya, sudah mati, sudah masuk kubur, maka dia minta dikembalikan ke dunia. Fa idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni, kata dia. Ketika sudah mati, dia katakan rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya. Rabbirji'uni, perhatikan, bayang-bayang nih kalimatnya. Kalau ada yang pegang mushaf, lihat surah Al-Mu'minun 100, dibayang-bayang kalau nggak pegang mushaf. Rabbirji'uni, Rabbi irji'uni. Ini namanya kalau dalam ilmu nahwu jumlah mufidah. Ya Allah kembalikan aku ke dunia. Bisa dipahami kan kalimatnya? Jumlah mufidah namanya. Tapi Allah katakan di ayat setelahnya, kata Allah, kalla innaha kalimatun. Nah, ada kalimat, ada apa? Konteksnya, lafadznya kalimatun. Ya, bukan innaha, kalla innaha jumlatun, bukan. Tapi kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu adalah kalimat yang mereka ucapkan, ya. Jadi mungkin kalau kita bisa ambil kesimpulan, kalimatun
yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis itu semakna dengan kalimat yang ada di bahasa Indonesia. Ya, gitu. Jadi beberapa kata. Kalau kalimatun di dalam ilmu nahwu itu kan dia isim atau fiil atau huruf, itu kan kalimat. Potongan-potongan kata itu kalimat kalau dalam ilmu nahwu. Bisa dipahami ya perbedaannya. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, Inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Yakni inni u'allimuka jumalan wa wasaya. Aku akan mengajari kepadamu beberapa kalimat, ya, dan beberapa wasiat. Far'iha sam'aka. Ya, maka fokuskan pendengaranmu. Ya. Kalian bayang-bayang ini seakan-akan kalian berada di posisinya Abdullah bin Abbas, ya. Jadi fokuskan pendengarannya karena ini adalah wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Apa isi wasiat yang pertama? Wasiat yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajiduhu tujahaka." Jagalah Allah. Jadi seakan-akan kita semua ini adalah Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Ihfadillah yahfadka." Wahai Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, wahai kita semua, ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah ada di hadapanmu. Apa sih yang dimaksud dengan menjaga Allah? Yang dimaksud dengan menjaga Allah, ihfadillah yahfadka, huna amarahu bi an yahfadallah wa rattaba alaihi anna Allah jalla wa ala yahfadahu. Ya, di sini ada perintah, ada pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan menjaga Allah? Menjaga Allah adalah wahidul abdi rabbahu jalla wa ala, al-muradu minhu ay yahfadhahu fi huquqihi jalla wa ala, yaitu dengan kita menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menjaga Allah. Jadi kita menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huququllahi jalla wa ala naw'ani, dan haknya Allah itu ada dua. Jadi menjaga Allah itu adalah dengan kita menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haknya Allah itu ada dua. Yang pertama, huququn wajibatun wa huququn mustahabbah. Yang pertama, hak yang wajib, dan yang kedua hak yang sunnah. Maka seorang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia yang menunaikan apa yang Allah wajibkan untuk dirinya, menunaikan segala apa yang Allah wajibkan untuk dirinya, dan juga melaksanakan apa yang Allah sunnahkan, amalan-amalan mustahab, ya. Maka Allah akan menjaga dia.
Kenapa sebabnya? Li'annahu yakunu minas sabiqina bil khairat. Karena orang yang senantiasa menjaga yang wajib dan yang sunnah, ini termasuk orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, ya. Maka dengan pengertian yang pertama ini, ya, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan manusia itu ada dua, yang menunaikan hak Allah, ya. Karena haknya Allah tadi ada dua, yang wajib dan yang sunnah. Maka orang-orang yang menunaikan haknya Allah itu juga ada dua kedudukan. Yang pertama, kedudukan yang pertama adalah orang-orang yang menjaga haknya Allah yang wajibnya saja, ya. Yang wajibnya dia jaga, sholat 5 waktu, tidak berbuat syirik, berpuasa Ramadan, ya, tanpa menambah dengan amalan-amalan mustahab, amalan-amalan sunnah. Ini sudah dikatakan menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedudukan yang lebih mulia di atasnya adalah mereka-mereka yang setelah dia menunaikan hak Allah yang wajib, maka dia tambah dengan amalan-amalan yang sunnah, ya. Amalan-amalan yang sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian, apa sih bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ketika dia telah melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kan ketika orang telah menjaga Allah, Allah akan balas menjaga hambanya. Lalu apa dengan penjagaan Allah? Bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, wa hibbullahi jalla wa ala lil abdi ala darajataini. Maka penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya juga ada dua keadaan, ada dua derajat, ya. Ada dua keadaan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang pertama, fahuwa ayyahfadhahu fi dunyahu. Allah menjaga dia dalam urusan dunianya, ya. Dijaga urusan dunianya. Ayyahfadha lahu masalihahu fi badanihi bi ayyusahhihu. Allah jaga kebaikan badannya, kemaslahatan untuk badannya, yaitu dengan Allah berikan kesehatan untuk dia, ya. Allah berikan kesehatan. Wa fi rizqihi bi ayyu'tiyahu hajatahu. Dalam masalah rizki, Allah cukupi kebutuhan dia. Atau ditambah lagi, ayyuwassi'a alaihi fi rizqihi, atau diluaskan. Sudah dikasih rizki, ya, cukup, ditambah lagi, diluaskan rizkinya. Wa fi ahlihi bi ayyahfadha lahu ahlahu wa waladahu. Kemudian juga Allah jaga keluarganya dan anak-anak dan anak keturunannya. Wa anwa al-hifdhi lima salihil abdi fid dunya. Dan beraneka macam penjagaan dari Allah untuk hambanya dalam urusan dunia. Fa kullu ma lil abdi fihi maslahatun fid dunya fa innahu maw'udun bi an tahfadhalahu idza hafidhallah. Maka
kebaikan-kebaikan dunia yang diberikan kepada hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang Allah berikan kepada dia ketika dia telah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala biadai huquqillah, dengan dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabihil muharramat, dan juga dengan dia meninggalkan yang Allah haramkan, ya. Ini derajat yang pertama. Dan derajat yang kedua fi hibbillahi jalla wa ala lil 'abdi wa hiya a'zamu darajatain wa arfa'ahuma wa ablaghuhuma inda ahli iman. Dan yang kedua ini dia derajatnya lebih tinggi dari yang sebelumnya dan lebih dibutuhkan bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Hiya ayyahfadallahu jalla wa ala al-'abda fi dinihi, yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dalam urusan agamanya. Allah jaga dia dalam urusan agamanya. Bi ayyusallima lahu dinahu bi ikhla'il qalbi min ta'thiri syubhati fihi, yaitu dengan Allah jaga dia, Allah selamatkan dia, ya. Allah selamatkan hatinya, Allah bersihkan hatinya dari pengaruh-pengaruh syubhat. Nah, pengaruh-pengaruh syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan-kerancuan dalam berpikir, ya. Sehingga kalau sudah masuk syubhat ke dalam hatinya itu, biasanya dia akan muncul, ya, keraguan dari ketentuan-ketentuan Allah, ya. Atau kalau orang yang sudah kena syubhat itu akan ragu, ya. Sudah jelas ini dalilnya haram, tapi dia ragu, jangan-jangan ini kayaknya nggak haram ini, gitu. Sudah jelas dalilnya wajib, dengan sebab masuk syubhat di dalam hatinya, maka kemudian dia berkesimpulan ini nih, ya, bukan wajib, gitu. Ini orang-orang yang kena syubhat. Makanya syubhat ini membinasakan. Dan orang yang Allah jaga, ya, penjagaan Allah di bagian yang kedua ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agamanya. Dibebaskan dia, dijauhkan dia dari syubhat. Wa ikhla'ul jawarihi min ta'siri syahawati fiha. Dan juga Allah selamatkan anggota badannya dari pengaruh buruknya syahwat. Kan penyakitnya manusia ini cuma dua ini, ya, syubhat dan syahwat, ya. Allah selamatkan bi ayyakunal qalbu mu'allaqan birrabbi jalla wa ala, yaitu dengan Allah senantiasa memenuhi hatinya dengan keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu selalu merasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah, ya, selalu, ya, merasa didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hatinya benar-benar dipenuhi oleh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa harap, ya, rasa cinta, rasa takut, ya, penuh hatinya. Makanya dia kemudian terjaga dari keburukan syubhat dan keburukan syahwat, ya. Kok bisa terjadi yang demikian? Jadi benar-benar dia dijaga sama Allah, ya, benar-benar bahkan
semua keadaannya, semua gerak-geriknya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Ya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang orang-orang yang senantiasa menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, yang wajibnya dia tunaikan dan yang mustahabnya juga dia kerjakan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arba'in juga ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ada hadis yang panjang, kemudian potongan hadisnya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, hadis ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya dari Allah, kemudian lafadznya dari Nabi SAW ya. Dia bukan Al-Quran, tapi redaksinya langsung dari Allah, kalimatnya langsung kalimat Allah. Allah sebutkan di dalam hadis qudsi ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang disunnahkan sampai aku mencintai dirinya. Jadi kalian semua, ya kita semua, perbanyak amalan-amalan sunnah yang mudah untuk kita lakukan supaya Allah mencintai kita semua. Nah, kalau sudah Allah cintai, apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu, ketika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Ya. Maksudnya Allah menyatu dengan pendengaran kita? Bukan. Tapi pendengaran kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendengar kecuali perkara yang benar-benar mendatangkan keridhaan Allah ya. Makanya kalau kita di telinga kita ini diberikan rasa tidak suka dari mendengar perkara-perkara yang Allah haramkan, misalnya kita telinganya itu nggak suka kalau dengar musik, itu nikmat dari Allah itu ya. Kita nggak suka kalau dengar ada orang yang sedang gibah, ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru biha, dan penglihatannya, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Jadi penglihatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia menyentuh dengan tangan tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Bayangkan semuanya Allah yang bimbing ya. Ditambah lagi wala in sa'alani, kalau dia minta, kalau hamba ini minta, ini enaknya kalau Allah sudah cintai. Allah yang punya semuanya. Di bumi ini semuanya milik Allah. Jadi kalau orang ini sudah Allah cintai, maka ketika dia meminta, wala in sa'alani, kalau dia minta, la'utiyannahu, maka aku akan beri permintaannya. Wala in ista'adani la'uidannahu, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Ya. Bayangkan, ya, alangkah enaknya ini manusia ini. Kalau sudah Allah cintai, maka berusahalah kita untuk menjadi orang-orang yang Allah cintai. Ya, sudah masuk Isya ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, masih panjang. Ini wasiat Nabi SAW ini panjang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa menyerap sempurna wasiat-wasiat dari Nabi SAW yang kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.